katakan, silakan duduk, shalom. Hari ini kita akan bahas tentang merehab. Apa saudara? Jadi merehab orang yang habis terkena setan. Untuk ngusir setan itu paling cepat. Tapi ngerehabnya yang perlu waktu. Jadi saudara harus tahu bagaimana cara merehab orang yang terkena kasus kerasukan, kasus terkena guna-guna. Itu cara merehabnya beda-beda, saudara. Jadi saudara harus tahu bagaimana cara untuk merehabnya sampai dia sembuh. Amin. Amin. Nah, orang kerasukan itu adalah pengambil alihan. Apa saudara? Dikendalikan tubuhnya, terusan terjadi penekanan syaraf ada di otak kecil. Dan di situ akan terkena namanya alam bawah sadar yang berhalusinasi. Makanya orang kalau kerasukan itu merasa dibawa ke alam lain. Kerajaan, gua, atau di satu tempat. Nah itu berhubungan dengan otak kecil alam bawah sadar. Makanya kalau orang habis kerasukan, begitu sadar, setannya keluar, kepalanya sakit. Ibaratnya sudah dicengkram gini, ini loh. Dicengkram gini, ini ya. Habis dicengkram, lepas. Nah, saudara saya mau tanya. Saudara, tanganmu diikat kencang sekali. Setelah itu dilepas. Begitu lepas, bengkak enggak? Bengkak. Berarti ada sesuatu yang bikin apa? Memar. Betul? Penekanan. Nah, demikian orang kerasukan, itu pada waktu roh itu masuk, itu mencengkram otak kecil. Untuk mengendalikan badannya. Jelas? Jelas? Makanya begitu sadar, kepala pusing. Makanya kalau kasus kerasukan, habis lepas, kepala sakit. Nah setelah lepas, tugas kita sebagai hamba Tuhan, atau tugas saudara sebagai keluarga, harus ada follow up. Karena kalau tidak di follow up ini lama-lama dia jadi sarno. Tahu sarno? Sarape keno. Makanya sering ada kasus kerasukan, hari ini diusir setannya keluar, tetapi masih berminggu-minggu masih manifestasi. Padahal setannya sudah keluar, tapi itu manifestasi kejiwaan. Ngerti maksud saya? Ngerti mas saudara? Karena ada pembengkakan ada di otak apa? Kecil. Nah, cirinya apa? Saudara perhatiin, semua orang yang habis diusir setannya keluar, kepalanya pusing. Yang kesurupan. Nah, pertama, dia akan merasakan diikuti terus. Merasa apa saudara? Merasa apa saudara? Merasa apa? Diikuti terus. Karena apa? Dia akan banyak halusinasi. Nah, kadang kalau orang itu tidak ngerti, dikira dia masih kena setan terus. Nah ini membuat proses penyembuhannya lama. Apa saudara? Proses penyembuhannya apa saudara? Proses penyembuhannya apa? Lama. Ingat saudara, iblis menyamar menyerupai malaikat apa? Terang. Nah begitu setannya keluar, ingat, dia akan menyamar. Nah menyamari gimana? Berbagai macam bentuk. Tetapi itu tidak masuk dalam tubuhnya, ada di luar tubuh. Ngerti? Nah biasanya dia akan sering melihat roh orang mati. Bahkan nanti kalau ada acara-acara kematian, dia bisa melihat roh itu keluar dari tubuh. Tapi itu sebenarnya adalah halusinasinya. Nah jadi ingat, dan proses ini perlu waktu kira-kira sampai 3-6 bulan. Kalau yang parah bisa 1 tahun. Ingat, jadi dia harus pertama, kita harus tahu dulu bahwa itu ada gangguan di otaknya ini. Nah, makanya saudara harus tahu, wah ini kasus kerasukan. Nah, makanya ada yang kasus kerasukan sampai berulang-ulang. Padahal dia udah lepas. Nah, itu pentingnya karunia membedakan roh. Ini kena setan atau tidak. Suatu kali ada pembantu pejabat itu
manifestasi kayak kerasukan. Pendetanya doa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang doain dari satu pendeta, banyak pendeta sampai berminggu-minggu. Nah, ini pentingnya karunia membedakan roh. Nah, saya diminta datang ke tempat pejabat penting. Pejabat penting ya. Saya lihat, wah ini bukan kasus kerasukan. Ini kejiwaan. Saya mau tanya, tapi ini juga ada obat juga ini. Ada ngobat juga ini. Saya tanya, pembantunya, ini bukan kerasukan, jangan didoain. Itu pentingnya kalau membedakan roh. Memang waktu yang pertama itu memang dia kerasukan. Setelah lepas, nah dia punya pacar ngomong, kalau kamu susah tidur, minum obat ini vitamin. Nggak tahu yang dikasih pil koplo. Sama pacarnya. Jadi apa? Yang doainnya, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia gini, lah pil koplo dilawan. Lah, jadi saudara harus tahu. Nah, ingat, iblis menyamar seperti malaikat apa? Terang. Dia akan menggoda, tapi bukan ke dalam, masuk dalam tubuh, tapi di alam bawah sadarnya. Nah, kalau dulu sebelum saya bertobat, itu untuk jembatan dia. Nah, jembatan itu harus diputus. Yang pertama, saudara harus tahu dulu, itu penekanan saraf. Nah, dan dijelaskan bahwa hubungan antara orang hidup dan orang mati itu putus. Kan setan bisa menyamar apa saja. Jelas? 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 Dan yang kedua, patahkan sugestinya. Jadi diberitahu, kamu sudah bebas. Itu hanya kamu halusinasi. Karena orang habis kerasukan itu kepala pusing bisa sampai 3 hari, bahkan bisa 1 bulan. Tergantung kasusnya berat apa tidak. Jadi saudara harus bisa tahu, wah ini kasus seperti ini. Berarti jangan saudara, wah setiap kali dia manifestasi doain, manifestasi doain. Itu udah habis saudara. Jadi harus ngerti benar. Ini kerasukan atau bukan. Nah, kalau yang kerasukan itu mata terbuka. Kalau yang pura-pura kerasukan atau kejiwaan, mata tertutup. Sama kulitnya, kalau orang kerasukan tuh mati rasa. Pegang aja gininya. Begini, ada, oh berarti bukan. Gitu. Jelas? Berarti, oh ini kasus kejiwaan. Nah, berarti dulunya memang kasus kerasukan, setannya keluar. Sekarang kasusnya beda. Kasus apa? Direhab. Nah, yang kedua, dia harus diputuskan sugestinya dulu. Iman sama sugesti itu beda. Iman itu suatu keyakinan yang pasti benar. Amin. Nah, kalau sugesti suatu keyakinan yang belum tentu benar. Nah, ini diputusin dulu, dijelasin itu hanya halusinasi. Pak, kalau dia betul-betul ngerasa ngelihat bener, benda-benda terbang gimana? Ingat, dijelasin, setan tidak masuk dalam tubuh kamu. Dia hanya untuk nakut-nakutin, namanya demo aja, supaya kamu tidak yakin kamu sudah bebas. Itu gunanya firman Tuhan ditanam ke dia. Jelas? Jadi setiap kasus kerasukan pasti ada kejiwaan. Karena setan itu merusak otak kecil. Jelas? Dan yang ketiga, dia harus dikasih kesibukan. Tidak boleh menyendiri. Jelas? Tidak boleh apa, saudara? Tidak boleh menyendiri. Jelas? Dikasih apa ya, kalau anak muda suruh nyapu, suruh apa, pokoknya kerja. Dan yang keempat, tidak boleh pegang game. Habis kerasukan, setannya keluar, dia sadar, pegang game, masuk ke alam halusinasi. Ting ting teng, ting ting teng, melaki jari.